Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini Dapur Mega mau berbagi resep cemilan yang enak, simpel dan murah meriah dari olahan ubi jalar. Ini cara membuatnya cukup mudah dan pastinya rasanya sangat enak dan disukai sama semua orang. Ini sangat cocok dijadikan sebagai ide jualan. Nah, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa aja bahan yang kita gunakan, yuk simak videonya. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu sebanyak 500 gram ubi jalar yang sudah kita kupas dan kita potong-potong juga seperti ini. Kemudian ini ubi langsung aja kita kukus lebih kurang 25 menit dengan menggunakan api sedang. Setelah kita kukus lebih kurang 25 menit, ini ubinya sudah matang dan empuk seperti ini. Ini sudah cukup ya, langsung aja dimatikan api kompor. Kemudian kita angkat ubinya dan kita pindahkan ke wadah. Selagi ubinya ini masih panas, ini ubi langsung aja kita haluskan ataupun kita hancurkan dengan menggunakan garpu atau menyesuaikan dengan alat yang ada di rumah. Kalau ubinya sudah halus seperti ini sudah cukup ya, langsung aja kita masukin sedikit garam. Kemudian kita tambahkan juga 1 bungkus ukuran kecil vanili bubuk. Kita tambahkan juga 2 sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji. Kemudian kita tambahkan juga 1 sendok makan margarin. Kemudian ini langsung aja kita aduk sampai tercampur merata. Ini ubinya masih panas ya, kita aduk dulu dengan menggunakan sendok seperti ini. Kemudian lanjut ini ubinya kita aduk dengan menggunakan tangan biar nanti lebih gampang tercampur meratanya. Ubinya ini akan kita aduk sampai tercampur merata, sampai nanti adonannya itu menyatu dan teksturnya itu lembut. Kalau ubinya sudah tercampur merata dan menyatu seperti ini dan teksturnya juga lembut, ini sudah cukup ya. Ini siap untuk kita cetak. Untuk isiannya di sini kita sudah siapkan coklat batang secukupnya dan ini coklatnya sudah kita potong-potong seperti ini. Langsung aja kita cetak, ambil secukupnya adonan, kemudian ini adonannya kita kepak-kepakan dan kita pipihkan seperti ini. Kemudian langsung aja kita kasih isian coklat batang. Lanjut kita tutup kembali sampai rapat. Kita pastikan tidak ada permukaannya itu yang bocor biar nanti pada saat digoreng coklatnya itu tidak meleleh keluar. Dan ini dia hasilnya setelah jadi. Kalau cemilannya sudah selesai kita cetak seperti ini, langsung aja kita sisihkan. Lanjut kita siapkan adonan basahnya. Di sini kita menggunakan 3 sendok makan tepung terigu. Kemudian kita masukin secukupnya air putih. Lalu ini akan kita aduk sampai tercampur merata, sampai tidak ada nanti tepungnya itu yang mengumpal. Nah, ini adonannya sudah jadi. Untuk hasilnya itu lebih kurang seperti ini, tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu kental. Kemudian langsung aja cemilan yang sudah kita cetak tadi kita celupkan ke adonan basah. Kemudian kita baluri dengan menggunakan tepung panir. Kita pastikan semua permukaannya itu terbaluri dengan tepung panir secara merata. Kalau sudah jadi langsung aja disisihkan. Cemilannya ini akan kita baluri dengan tepung panir sampai selesai. Kalau cemilannya ini sudah selesai kita baluri dengan tepung panir, langkah selanjutnya ini akan kita goreng. Sebelumnya kita sudah panaskan minyak goreng secukupnya. Kemudian ini langsung aja kita goreng dengan menggunakan api sedang. Cemilannya ini akan kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya itu kuning keemasan. Dan jangan lupa sesekali kita bolak-balik juga biar nanti matangnya itu merata. Kalau cemilannya sudah berwarna kuning keemasan seperti ini, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Lanjut kita lakukan penggorengan dengan cara yang sama sampai selesai. Nah, ini dia cemilan dari olahan ubi jalarnya sudah jadi. Warnanya sangat cantik dan pastinya ini di luarnya itu sangat crispy dan di dalamnya juga lembut dan isiannya juga lumer. Cemilan dari olahan ubi ini sangat cocok dijadikan sebagai ide jualan maupun cemilan pas lagi ngumpul bareng keluarga.
Pertama-tama di sini kita siapkan dulu sebanyak 500 gram ubi jalar yang sudah kita kupas dan kita potong-potong juga seperti ini. Kemudian ini ubi langsung aja kita kukus lebih kurang 25 menit sampai nanti si ubinya ini matang dan empuk. Setelah kita kukus lebih kurang 25 menit, ini ubinya sudah empuk, langsung aja dimatikan api kompor, kemudian kita angkat dan kita pindahkan ke wadah. Selagi ubinya ini masih panas, ini ubi langsung aja kita hancurkan ataupun kita haluskan dengan menggunakan garpu atau menyesuaikan dengan alat yang ada di rumah. Kalau ubinya sudah hancur dan halus seperti ini sudah cukup ya. Langsung aja kita tambahkan 1 bungkus ukuran kecil vanili bubuk atau secukupnya. Kemudian kita tambahkan juga 1 sendok teh garam halus, 1 sendok makan margarin. Lanjut ini kita aduk kembali sampai merata. Kalau dirasa garam, margarin dan ubinya sudah tercampur merata, langsung aja kita tambahkan 12 sendok makan tepung terigu. Lanjut ini kita aduk kembali sampai merata, sampai nanti adonannya ini menyatu dan bisa kita bentuk. Kalau adonannya sudah menyatu dan teksturnya itu lembut seperti ini sudah cukup ya. Ini siap untuk kita cetak. Untuk isiannya di sini kita sudah siapkan gula merah secukupnya dan ini gula merahnya sudah kita potong kecil-kecil. Langsung aja kita cetak adonan, kita ambil secukupnya adonan, kemudian kita kepal-kepalkan dan kita pipihkan seperti ini. Kemudian langsung kita kasih isian gula merah. Lanjut kita tutup kembali sampai rapat. Dan ini dia hasilnya setelah jadi, langsung aja disisihkan. Untuk isian bola-bola ubi ini tidak harus menggunakan gula merah. Teman-teman bisa menggunakan coklat batang ataupun meses, itu sesuai selera aja. Ini bola-bola ubi akan kita cetak sampai selesai. Nah ini dia bola-bola ubinya sudah selesai kita cetak. Langkah selanjutnya ini akan kita goreng dengan menggunakan minyak panas. Sebelumnya kita sudah panaskan minyak goreng secukupnya. Kemudian ini langsung aja kita goreng dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Bola-bola ubi ini akan kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya itu kuning kecoklatan. Dan jangan lupa sesekali dibolak-balik juga biar nanti matangnya itu merata ke semua sisi. Kalau bola-bola ubinya sudah berwarna kuning dan sedikit kecoklatan seperti ini, itu tandanya sudah matang ya. Langsung aja diangkat dan ditiriskan. Nah ini dia bola-bola ubi isi gula merahnya sudah jadi. Cara membuatnya cukup mudah kan, dan pastinya ini rasanya sangat enak, lembut dan isian dalamnya juga lumer. Bola-bola ubi ini sangat cocok dijadikan sebagai ide jualan maupun cemilan pas lagi ngumpul bareng keluarga. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu sebanyak 500 gram ubi jalar atau ubi kuning. Kemudian ini ubinya langsung aja kita kukus. Untuk ubinya boleh dikukus, boleh juga direbus ya teman-teman, sesuai selera aja. Ini ubinya bakal kita kukus lebih kurang 20 menit sampai si ubinya ini matang ataupun empuk. Dan ini dia ubinya sudah matang setelah kita kukus lebih kurang 20 menit. Langsung aja diangkat dan dipindahkan ke wadah. Saat ubinya ini masih panas, ini ubi langsung aja kita hancurkan ataupun kita haluskan dengan menggunakan ulekan. Kalau ubinya sudah halus seperti ini sudah cukup ya. Langsung aja kita satukan.
Kemudian langkah selanjutnya kita masukin 50 gram gula pasir. Kita tambahkan juga setengah sendok teh garam, kemudian 1 bungkus vanili bubuk. Kita tambahkan juga 2 sendok makan margarin. Kemudian biar nanti rasa cemilannya itu enak dan juga harum, kita tambahkan juga 100 gram kelapa parut bagian yang putihnya. Kalau nggak ada kelapa parut boleh di skip ya. Kemudian kita tambahkan juga 100 gram tepung terigu. Kalau semua bahannya sudah kita masukin, ini bakalan kita aduk sampai tercampur merata, sampai nanti adonannya ini bisa kita bentuk ataupun kita cetak. Kalau teman-teman mau menambahkan susu atau kental manis biar nanti rasa cemilannya itu makin gurih, itu juga boleh ya, sesuai selera aja. Nah, ini dia adonannya sudah jadi, hasilnya itu halus seperti ini. Ini siap untuk kita cetak ya. Langsung aja ini adonannya kita cetak. Ambil secukupnya adonan atau lebih kurang 1 sendok makan. Kemudian ini adonannya kita kepal-kepalkan dan kita bulatkan, lalu kita pipihkan. Untuk bentuk dan ukurannya itu bebas ya teman-teman, sesuai selera aja. Dan ini dia hasilnya setelah kita cetak. Kita lakukan hal yang sama sampai semua adonannya ini habis. Kalau cemilannya ini sudah selesai kita cetak, ini langsung aja kita sisihkan. Langkah selanjutnya kita siapkan adonan basahnya atau adonan pencelup. Di sini kita menggunakan 5 sendok makan tepung terigu. Kita tambahkan juga 1 sendok makan gula pasir dan sedikit garam. Kemudian langsung aja kita tambahkan air putih secukupnya. Ini air putihnya kita masukin secara bertahap ya, dan kita aduk adonannya ini sampai tercampur merata, sampai tidak ada nanti tepungnya itu yang mengumpal. Dan ini dia adonan basahnya sudah jadi, hasilnya itu tidak terlalu encer dan sedikit kental seperti ini. Langsung aja cemilan yang sudah kita cetak tadi kita celupkan ke adonan basah. Kemudian kita baluri dengan menggunakan tepung panir. Kita pastikan semua permukaannya itu terbaluri dengan tepung panir secara merata. Dan ini dia hasilnya setelah jadi. Kalau semua cemilannya ini sudah selesai kita baluri dengan tepung panir, ini bisa kita simpan di dalam kulkas sebagai stok makanan dan juga bisa langsung kita goreng ya teman-teman. Langsung aja, sebelumnya di sini kita sudah panaskan minyak goreng secukupnya. Kemudian ini cemilan kita goreng dengan menggunakan api sedang. Cemilannya ini bakal kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya itu kuning keemasan. Dan jangan lupa sesekali kita bolak-balik juga biar nanti matangnya itu merata ke semua sisi. Nah, ini dia cemilannya sudah berwarna kuning keemasan seperti ini. Ini sudah matang ya teman-teman. Ini langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Lanjut kita lakukan penggorengan dengan cara yang sama sampai habis. Nah, ini dia cemilan dari olahan ubi jalarnya sudah jadi. Cara membuatnya cukup mudah kan? Dan pastinya ini rasanya sangat enak, lembut dan juga wangi. Dan di luarnya itu sangat crispy. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu 400 gram ubi kuning yang sudah kita kukus. Kemudian langsung aja kita tambahkan 100 gram gula pasir. Kita tambahkan juga 1 bungkus ukuran kecil vanili bubuk. Kemudian setengah sendok teh garam. Kemudian ini langsung aja ubinya kita hancurkan ataupun kita haluskan. Kalau ubinya sudah halus seperti ini, langsung aja kita tambahkan 200 gram tepung ketan. Kemudian lanjut ini kita aduk kembali dan kita uleni dengan tangan. Ini adonannya kita aduk sampai tercampur merata, sampai nanti adonannya menyatu dan teksturnya lembut. Kemudian kita tambahkan juga air panas secukupnya atau lebih kurang 50 ml. Kemudian ini lanjut kita aduk kembali sampai merata.
Jika dirasa airnya masih kurang dan adonannya masih kering, boleh ditambahkan kembali air panasnya ya. Kalau adonannya sudah tercampur merata dan teksturnya lembut seperti ini sudah cukup ya. Ini adonan siap untuk kita cetak. Ambil secukupnya adonan, kemudian ini adonannya kita kepal-kepalkan dan kita bentuk lonjong. Untuk bentuk dan ukurannya bebas ya, sesuai selera aja. Untuk hasilnya lebih kurang seperti ini. Langsung aja disisihkan, kemudian lanjut ini adonannya kita cetak sampai selesai. Kalau teman-teman pengen nanti ukurannya ini sama besar untuk adonannya, itu boleh ditimbang ya. Ini semua cemilannya sudah selesai kita cetak. Dari satu adonan tadi menghasilkan 12 buah. Kemudian ini cemilan akan kita baluri dengan biji wijen. Tapi sebelumnya ini biji wijennya kita tambahkan dulu 2 sendok makan air putih. Supaya nanti biji wijennya ini mudah lengket ke cemilan. Langsung aja cemilannya ini kita baluri dengan biji wijen. Sambil kita tekan-tekan juga ya. Supaya nanti biji wijennya ini lengket ke cemilan. Kalau biji wijennya sudah lengket ke cemilan seperti ini sudah cukup ya. Lanjut kita baluri cemilannya ini dengan biji wijen sampai selesai. Kalau semua cemilannya ini sudah selesai kita baluri dengan biji wijen, langkah selanjutnya ini akan kita goreng dengan menggunakan minyak yang sudah kita panaskan sebelumnya. Ini cemilannya akan kita goreng dengan menggunakan api sedang cenderung kecil ya. Dan kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya sedikit kuning kecoklatan. Dan sesekali jangan lupa dibolak-balik juga supaya nanti matangnya merata ke semua sisi. Kalau sudah berwarna kuning kecoklatan seperti ini, itu tandanya sudah matang ya. Ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Lanjut kita goreng sisanya sampai selesai. Cemilan dari olahan ubi kuning dan tepung ketannya sudah jadi, warnanya sangat cantik ya. Dan pastinya ini aromanya juga sangat wangi. Cemilan dari olahan ubi kuning ini sangat cocok dijadikan ide jualan maupun cemilan sehari-hari. Rasanya sangat enak dan teksturnya juga lembut seperti ini. Kalau teman-teman sudah coba pasti bakalan suka dan ketagihan. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu sebanyak 500 gram ubi jalar. Ini ubinya sudah kita potong-potong seperti ini. Kemudian ini ubi langsung aja kita kukus dengan menggunakan api sedang. Ini ubinya kita kukus selama 20 menit sampai nanti ubinya ini matang ataupun empuk. Setelah kita kukus lebih kurang 20 menit, ini ubinya sudah matang dan empuk seperti ini. Langsung aja dimatikan api kompor, kemudian kita angkat dan kita pindahkan ke wadah. Selagi ubinya ini masih panas, ini ubi langsung aja kita haluskan ataupun kita hancurkan dengan menggunakan garpu seperti ini. Kalau ubinya sudah halus dan hancur seperti ini sudah cukup ya. Langsung aja kita masukin 1 bungkus vanili bubuk. Kemudian kita masukin juga 1 sendok teh garam halus atau secukupnya. Kemudian kita tambahkan juga 7 sendok makan tepung terigu. Kemudian biar nanti rasanya itu makin gurih, kita tambahkan juga 1 sendok makan margarin. Kalau semua bahannya sudah kita masukin, ini langsung aja kita aduk dulu dengan menggunakan sendok seperti ini. Karena ini ubinya masih panas. Kemudian lanjut ini ubinya kita aduk dan kita uleni dengan menggunakan tangan seperti ini. Ini ubinya akan kita aduk sampai tercampur merata, sampai nanti ubinya ini menyatu dan teksturnya itu lembut.
Kalau sudah tercampur merata dan adonan ubinya lembut seperti ini sudah cukup ya. Langkah selanjutnya ini akan kita cetak. Untuk isiannya di sini kita sudah siapkan coklat batang secukupnya. Kemudian ini coklatnya sudah kita bulatkan dan kita pipihkan seperti ini. Langsung aja kita cetak, ambil secukupnya adonan atau lebih kurang 1 sendok makan penuh. Kemudian ini adonannya kita kepal-kepalkan dan kita pipihkan seperti ini. Kemudian langsung aja kita kasih isian coklat batang. Lanjut kita tutup kembali sampai rapat. Kita pastikan tidak ada permukaannya itu yang bocor. Kemudian kita pipihkan seperti ini. Dan ini dia hasilnya setelah jadi. Langsung aja disisihkan. Adonan ubi ini akan kita cetak sampai selesai. Nah, ini dia cemilan dari olahan ubinya sudah selesai kita cetak seperti ini. Langkah selanjutnya ini akan kita panggang dengan menggunakan teflon. Sebelumnya kita sudah siapkan teflon, kemudian ini langsung aja kita oleskan sedikit margarin. Kalau dirasa teflonnya sudah panas, langsung aja ini cemilannya kita bakar dengan menggunakan api kecil. Cemilannya ini akan kita masak sampai matang ya, sampai nanti warnanya itu sedikit kuning kecoklatan. Dan jangan lupa ini teflonnya kita tutup biar nanti matangnya lebih cepat dan merata. Kemudian sesekali kita balik juga seperti ini. Kalau sudah selesai kita balik seperti ini. Ini lanjut kita masak kembali sebentar dan kita tutup kembali teflonnya. Jangan lupa ini cemilan kita gepengkan juga seperti ini. Kemudian lanjut kita balik kembali biar nanti matangnya itu merata. Kalau warnanya sudah berwarna kuning kecoklatan seperti ini, itu tandanya sudah matang ya. Langsung aja diangkat dan dipindahkan ke piring. Ini dia cemilan dari olahan ubi jalarnya sudah matang, warnanya sangat cantik dan pastinya ini aromanya juga wangi ya. Cemilan dari olahan ubi jalar ini sangat cocok dijadikan sebagai ide jualan maupun cemilan pas lagi ngumpul bareng keluarga. Karena rasanya itu sangat enak, lembut dan isian dalamnya juga lumer. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu sebanyak 300 gram ubi jalar yang sudah kita kukus. Kemudian ini ubi langsung aja kita haluskan dengan menggunakan ulekan. Untuk ubinya ini boleh dikukus dan boleh juga direbus ya teman-teman, itu sesuai selera aja. Kalau ubinya sudah halus seperti ini sudah cukup ya, langsung aja disisihkan. Langkah selanjutnya kita siapkan teflon, kemudian kita tuangkan 300 ml susu cair. Ini susu kita dapatkan dari 1 saset kental manis. Kemudian langsung aja kita masukin 50 gram margarin. Lanjut kita tambahkan juga 4 sendok makan gula pasir dan 1/4 sendok teh garam. Agar nanti rasa kuenya itu makin harum, kita tambahkan juga 1 saset vanili bubuk. Kalau semua bahannya sudah kita masukin, ini langsung aja kita aduk sampai tercampur merata dan kita masak dengan menggunakan api sedang. Kalau sudah mendidih seperti ini, langsung aja kita masukin 250 gram tepung terigu. Kemudian lanjut ini kita masak dengan menggunakan api paling kecil sambil kita aduk-aduk seperti ini. Ini kita masak sampai matang ya, sampai nanti adonan tepungnya itu mengumpal dan teksturnya juga lembut. Kalau tepungnya sudah tercampur merata seperti ini dan teksturnya juga berat, ini sudah cukup ya. Langsung aja diangkat dan dipindahkan ke wadah. Dan ini dia adonan yang sudah kita masak tadi. Langsung aja kita campurkan ubi jalar yang sudah kita haluskan tadi.
Kemudian ini akan kita aduk sampai tercampur merata. Kalau seandainya adonan tepungnya itu masih panas, boleh ditunggu dulu sampai adonannya itu dingin. Nah, ini adonannya akan kita aduk sampai tercampur merata, sampai nanti tekstur adonannya itu lembut dan bisa kita cetak. Kalau adonannya sudah tercampur merata dan teksturnya itu lembut seperti ini sudah cukup ya, dan ini siap untuk kita cetak. Langsung aja kita cetak, ambil secukupnya adonan, kemudian ini adonannya kita kepal-kepalkan, lalu kita bulatkan. Kalau teman-teman nanti mau ukurannya ini sama besar, untuk adonannya itu bisa ditimbang ya. Kalau sudah dibulatkan seperti ini, langsung aja kita letakkan di atas tutup toples, kita pipihkan sedikit, kemudian kita tekan dengan menggunakan botol pewarna makanan. Dan ini dia hasilnya setelah kita cetak. Kita cetak adonannya dengan cara yang sama sampai selesai. Ini cemilan dari olahan ubi jalarnya sudah selesai kita cetak seperti ini. Langsung aja kita sisihkan. Lanjut kita siapkan adonan basahnya atau adonan pencelup. Di sini kita menggunakan 5 sendok makan tepung terigu. Kemudian langsung aja kita masukin secukupnya air putih. Lalu ini akan kita aduk sampai tercampur merata, sampai tidak ada nanti tepungnya itu yang mengumpal. Nah, ini adonan basahnya sudah jadi. Untuk hasilnya itu lebih kurang seperti ini, tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu kental. Kemudian untuk balurannya di sini kita menggunakan tepung panir secukupnya. Langsung aja kue yang sudah kita cetak tadi kita celupkan ke adonan basah, kemudian kita baluri dengan tepung panir. Kita pastikan semua permukaan kuenya itu terbaluri dengan tepung panir secara merata. Kalau sudah, langsung aja disisihkan. Lanjut kita baluri kuenya dengan tepung panir sampai selesai. Kalau kuenya sudah selesai kita baluri dengan tepung panir seperti ini bisa kita simpan di dalam kulkas sebagai stok makanan, dan bisa juga langsung kita goreng ya. Di sini kita mau goreng dulu sebagian. Sebelumnya kita sudah panaskan minyak goreng secukupnya. Kemudian ini cemilan langsung aja kita goreng dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Kuenya ini akan kita masak sampai matang, sampai nanti warnanya itu kuning keemasan. Dan jangan lupa sesekali kita bolak-balik juga biar nanti matangnya itu merata ke semua sisi dan warnanya juga cantik. Kalau warnanya sudah kuning keemasan seperti ini, itu tandanya sudah matang ya. Ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Ini dia cemilan dari olahan ubi jalarnya sudah jadi, warnanya sangat cantik. Ini cemilan sangat cocok dijadikan sebagai ide jualan dengan kita letakkan di atas paper cup seperti ini. Kemudian kita tambahkan selai coklat secukupnya. Kemudian nanti biar tampilannya itu makin menarik, kita tambahkan sprinkle warna-warni secukupnya. Dan ini dia hasilnya setelah jadi, tampilannya itu sangat cantik dan juga menarik ya. Selain tampilannya itu cantik, cemilan ini rasanya sangat enak. Di luarnya itu crispy dan di dalamnya itu sangat lembut. Anak-anak maupun orang dewasa pasti suka sama cemilan yang satu ini. Nah, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya, jangan lupa dicobain resepnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Selamat mencoba dan terima kasih.